Apa itu coding? Ada yang tahu apa itu coding? Itu adalah sebuah kode atau instruksi ya. Kalau kalian buka HP itu ada polanya ya. Nah itu masih coding. Atau kalau kalian lagi buka laptop ya. Nah itu ada langkah-langkahnya kan. Nah ini adalah coding. Jadi coding itu adalah sebuah instruksi ya. Instruksi atau langkah-langkah yang dapat dimengerti oleh seseorang untuk melaksanakan suatu tugas tertentu ya. Nah, seperti juga komputer. Komputer bisa melakukan apapun yang kalian perintahkan. Misal kalian ngomong aja, kalau di komputer bisa menjawab apa yang kalian bicarakan, ya, apa yang kalian tanyakan. Nah, kalau kecerdasan artifisial itu kayak AI, tahu AI? Nah, kayak apa aja yang kalian kenal? Silakan. GPT. Apa? Cici. Apa lagi? AI. Hah? Apa? Meta AI. Apa lagi? Gemini, ada yang pakai Gemini? Nah, jarang pakai Gemini ya. Nah, itu adalah contoh-contoh AI yang
tonton. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia dan acara, fungsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, mengenal pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibaca. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga.
Yuk coba simak satu contoh soal Ini computational ada thinking. sebuah contoh. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Oke, tahu jawabannya? Jawabannya apa? Jawabannya yang A ya. Tadi yang A ya. Nah, yang terakhir tadi di museum ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Berarti kamu semua ya jawabannya yang A, museum ya. Nih. Lanjut ya. Nah, jadi berpikir komputasi tadi apa? Berpikir untuk memecahkan masalah mirip dengan cara kerja komputer ya. Nah, jadi berpikir komputasional ini sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Tadi contohnya apa saja tadi kalau dalam kehidupan sehari-hari yang pertama apa? Oh, pergi sekolah kita harus berpikir komputasional biar kita bisa datang ke sekolahnya tepat waktu. Bangun pagi jam berapa? Minimal misalnya sudah bangun langsung mandi, sholat ya. Udah sholat, sarapan, ganti baju dulu, sarapan dulu. Nah, ganti baju dulu, sarapan, terus pergi ke sekolah. Nah, itu harus berpikir komputasional biar terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana ya. Nah, kenapa kita harus berpikir komputasi? Kenapa? Karena biar apa kita harus berpikir komputasi? Ada yang tahu kenapa? Karena kecanggihan teknologi semakin canggih membuat manusia itu harus dituntut untuk berpikir komputasional ya. Nah, jadi kalian kemampuan kalian harus diasah terus biar berpikir komputasionalnya bisa lebih baik ya. Nah, contohnya ini ada 4 tadi ya, 4 komponen utama. Yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Tadi kalau di video dekomposisi itu contohnya apa tadi? Yang lomba apa 17 Agustus. Dekomposisinya apa kalau lomba 17 Agustus? Memecah bagian menjadi bagian-bagian yang kecil. Apa yang dilakukannya? Kalau misalnya kamu jadi ketua panitia dalam 17 Agustus, apa yang kamu lakukan? Meminta bantuan dengan membagi tugas panitia ya. Nah, dibagi panitianya, ada yang konsumsi, ada yang acara. Nah, dengan pembagian panitia ini baru kalian dapat menyelesaikan acara 17 Agustus. Nah, itulah dibagi dulu bagiannya menjadi bagian yang kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Nah, tadi ada contohnya. Apa contohnya tadi di rumah? Apa tadi? Membedakan baju. Pinter. Membedakan baju pakaian, jemuran. Kamu punya adik di rumah? Kalau pakaian adik kamu yang bayi, jemurnya sama tidak dengan pakaian kamu? Nah, beda kan? Nah, itulah itulah berpikir komputasional. Kita polakan jemurnya. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga itu ada abstraksi.
paling jauh dekat ke kasir, biar kamu nanti pas bayar langsung muter ke kasir. Nah, kayak gitu ya. Nah, itulah algoritma. Jadi langkah-langkahnya harus sistematis. Sistematis itu secara logis dan berurutan ya. Nah, ini ada sebuah masalah. Menyeberang jalan dengan aman. Apa dekomposisinya? Pecah menjadi bagian yang kecil. Oke, melihat lampu lalu lintas. Terus melihat kanan kiri. Oke, itu langkah dekomposisi. Yang kedua, polanya apa polanya? Lalu lintas. Berarti lampu lalu lintas yang apa? Yang berjalan kaki yang kalian lihat. Polanya ya. Kemudian yang ketiga, abstraksinya apa? Abstraksi yang penting-penting, abstraksi yang pentingnya saja. Apa? Menyeberangi zebra cross dengan melihat kanan kiri. Iya, melihat lampu. Tandanya lampu ya. Melihat lampu. Kemudian yang keempat, terakhir apa? Langkah-langkahnya. Kanan kiri, lihat lampu. Menunggu lampu berjalan. Ya, dengan hati-hati. Nah, ini adalah identifikasi permasalahannya tadi. Nah, lihat yang merah-merahnya saja. Dekomposisi artinya apa? Contohnya ini tadi ya, yang menyeberang lalu lintas tadi. Yang kedua apa? Pola kesamaan. Nah, cari pola atau kesamaannya ya. Yang ketiga, yang keempat, algoritma. Algoritma itu buat langkah-langkahnya. Kayak kalian misalnya kalian mau buat mie. Nah, buat langkah-langkahnya. Pernah buat mie? Nah, kayak gitu ya. Ngerti sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, belum ngerti ya. Ada berapa tadi? Ibu yang nanya sekarang. Ada berapa tadi komponennya? Ada? Apa saja? Empat ya, sudah tahu ya. Nah, tugas kalian ini ada 4 juga, ya. Di sini sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ambil satu ketua kelompok, ya. Nanti akan ke depan. Tunjuk satu ketua kelompok, ya. Nah, tugas kalian tulis namanya di sini. Nomor 1, dekomposisi. Kalian akan membuat suatu pemecahan masalah. Masalahnya itu membuat kopi. Pernah membuat kopi di rumah? Pernah buat kopi ya? Siapa yang suka minum kopi? Suka minum kopi? Siapa yang bisa buat kopi? Yang bisa buat kopi? Nah, ada
yang mana ini sudah ada gambarnya, ya. Mana kelompok inflasi satu ya. Oke. Silakan dikerjakan, waktunya 20 menit. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Yang mau ditanyakan di kelas? Jelas ya? Tugasnya jelas? Nih, silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis kelompok dan nama kelompok. Yuk, silakan dekomposisi. Oh, berbagi ya, berbagi tugas. Boleh, kalau untuk berbagi boleh, kalau untuk diskusi dulu boleh ya. Komposisi, mengejar. Ini siapa yang kerjain ini? Depan dulu. Silakan dijawab dulu ya. Yang jawab nanti. Pola
Ini yang pertama,
abstraksi hal yang penting dalam membuat kopi. Ini yang ketiga. Yang penting dalam membuat kopi adalah harus ada bahannya dan air panas agar kopi dapat dinikmati. Yang keempat. Pertama, siapkan bahan. Yang kedua, tuangkan bubuk kopi ke dalam gelas. Tiga, tuangkan air panas. Tunggu beberapa saat dan kopi siap. Sekian, terima kasih. Oke, yang kedua itu urutan. Silakan. Yang lain. Siapa? Yang cowok dulu. Oke. Langkah pertama. Satu, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Ya, yang kedua. Nomor satu. Ketiga, gunakan gerakan Yang kelima. Bisa satu salah nanti kita cek. Baiklah, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu untuk kelompok satu. Lampu wow keren. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow keren. Wow keren. Silakan kelompok kedua. Siapa yang maju? Kelompok mana yang majuan? Kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah membuat kopi. Komposisi menyiapkan alat dan bahan, suasana hawa dan memasak dan memasukkan kopi dan gula ke dalam gelas. Pengenalan pola, rasanya pahit ketika tidak diberi gula dan ketika diberi gula tidak pahit dan hitam. Abstraksi, menyiapkan air panas, kopi ke dalam gelas. Algoritma, menyiapkan alat bahan, memasukkan kopi ke gelas, kemudian diaduk. Lalu letakkan kopi di sendok. Kopi siap dinikmati. Ya. Oke, lanjut. Nomor satu, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Jika dengan gerakan itu Gerakan memutar. Bersihkan bagian lidah. nikmati senyum ini yang kasih. Senyum Pepsodent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, menggunakan dekomposisi memecah sama untuk menata pembuatan kopi. Satu, siapkan alat dan bahan yaitu air dan gula kopi. Dua, pengenalan pola untuk mengidentifikasi pola rasa kopi dan bahan
ditambahkan susu, kopi pahit tidak ditambahkan gula, kopi manis ditambahkan gula. 3. Abstraksi hal yang penting dalam pembuatan teh. Takaran kopi dan gula harus sesuai. 2. Memasak air hingga matang. 3. Memasukkan kopi dan gula ke dalam gelas atau cangkir. Algoritma untuk memecahkan langkah membuat kopi. 1. Masukkan kopi dan gula ke dalam gelas dengan takaran yang sesuai. 2. Memasak air hingga mendidih atau matang. 3. Masukkan air yang telah matang ke dalam gelas. 4. Aduk hingga merata. Lalu kopinya disajikan. Sudah? Bacakan aja dan singkat dulu ya. Gunakan gerakan memutar. Sikapkan permukaan gigi atas. Sikat permukaan gigi bawah, bersihkan bagian lidah dengan air. Amati senyuman gigi yang bersih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Wah, satu orang lagi yang bacain ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita membagikan hasil
tadi